Netherlands, Indies, Spoorweg, Maatschappiij. Nggak benar-benar sampai 1000 ya. Lawang Sewu digunakan sebagai markas besar Belanda. Ada penjara jongkok, ada penjara berdiri, dan ada juga ruang penyiksaan. Lawang Sewu ini disebut sebagai tempat terangker di Asia. Jelas itu sosok wanita. Ya Allah ya Tuhanku. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Makasih ya kalian udah mau klik video ini. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang sebuah tempat yang cukup terkenal banget di kalangan masyarakat Indonesia. Sebuah bangunan yang dibangun dari zaman penjajah, tapi sampai sekarang masih berdiri kokoh di pusat kota besar. Ya, kali ini aku akan coba bahas tentang Lawang Sewu. Lebih tepatnya lagi, aku akan bahas tentang misteri Lawang Sewu. Gak tahu nih, aku lagi senang banget deh ngebahas tentang bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang katanya horor. Nah, Lawang Sewu ini adalah salah satunya. Walaupun sebenarnya takut sih ya bahas-bahas kayak begini-beginian. Tapi nggak tahu kenapa cerita horor tuh kayak nyandu aja gitu di aku. Pengen tahu, tapi takut. Tapi penasaran, gimana dong? Apalagi ternyata di Indonesia itu banyak banget lokasi-lokasi yang terkenal sama kisah horornya. Nah makanya aku jadi kepengen tahu nih lebih banyak lagi. Tapi sebelumnya seperti biasa aku mau disclaimer dulu ya. Kalau semua informasi yang aku sampaikan di semua video-video aku selama ini, itu semua adalah berdasarkan hasil research aku ya. Aku coba ambil dari beberapa sumber yang menurut aku insya Allah terpercaya. Terus aku rangkum, abis itu aku bagiin lagi deh ke kalian. Tapi kalau menurut kalian informasi yang aku bagiin ini ada yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin ada yang salah, ya nggak apa-apa, aku minta tolong, aku minta bantuan kalian untuk langsung dikoreksi. Tulis aja langsung di kolom komentar ya. Dan sebelum kalian lanjut tonton video ini, jangan lupa di support channel ini. Caranya gampang banget kok. Tinggal klik aja tombol like-nya, habis itu tombol subscribe-nya juga diklik, dan di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Biar nonton video ini bukan cuma kamu aja ya. Dan kalau kalian mau jadi orang yang pertama bisa nonton video aku setelah aku upload video, jangan lupa klik tuh tombol loncengnya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja videonya ya. Ini dia misteri bangunan 1000 pintu Lawang Sewu. Enjoy the video ya. Oke, jadi di video kali ini aku akan bahas lagi tentang cerita horor-hororan. Yang sebetulnya emang aku harus mengumpulkan nyali besar dulu untuk ngebawain cerita horor. Tapi karena rasa kekepoan aku yang cukup besar, ya udah, makanya aku berani-beraniin aja lah. Oke, jadi kali ini cerita horor yang akan aku bahas adalah tentang bangunan 1000 pintu di kota Semarang, yaitu Lawang Sewu. Pasti sebagian dari kalian udah tahu dong ya bangunan satu ini. Biarpun belum pernah datang langsung nih ke sana, tapi aku yakin deh pasti kalian udah pernah denger cerita soal bangunan ini. Nah makanya di video kali ini aku akan sedikit berbagi informasi ke kalian semua seputar Lawang Sewu. Walaupun bangunan ini lokasinya ada di Semarang nih ya, tapi aku yakin deh, bukan cuma warga Semarang aja yang udah banyak tahu soal keberadaan dan cerita-cerita yang dilahirkan dari bangunan satu ini. Kota Semarang itu kan punya banyak banget tempat wisata ya. Ada wisata alam, wisata religi, wisata budaya, wisata kuliner, dan gak ketinggalan juga sama wisata sejarahnya. Nah, Lawang Sewu ini juga jadi salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungin sama masyarakat Semarang ataupun dari luar Semarang. Nah, tempat ini juga jadi salah satu tujuan destinasi favorit kalau lagi singgah di Semarang. Aku yakin sih siapapun yang lagi berkunjung ke Semarang pasti bakal disempet-sempetin deh tuh buat berkunjung ke Lawang Sewu, ya kan? Karena Lawang Sewu ini kan udah jadi kayak ikonnya Semarang gitu ya. Aku aja kalau misalkan disebutin kata Semarang, yang langsung terfikir dalam benak aku itu pasti Lawang Sewu. Habis itu baru deh lumpia, bandeng presto, terus sama itu wingko babat. Tetep ya makanan terus yang dipikirin. Nah, sebagai sebuah gedung tua peninggalan Belanda yang udah dibangun sekitar tahun 1900-an, Lawang Sewu ini bisa dibilang punya konstruksi bangunan yang sangat bagus. Karena sampai sekarang Lawang Sewu ini masih berdiri kokoh dan sangat terawat, dan bahkan sampai bisa dijadikan tempat wisata. Tapi nih ya, di balik kemegahan bangunan ini banyak banget terkuak kisah-kisah misteri di dalamnya. Dan katanya ya, Lawang Sewu ini juga udah jadi markas besar berbagai jenis hantu. Mulai dari Tante Kun, Om Gendewo,
sampai hantu-hantu import kayak none Belanda sama arwah tentara-tentara zaman penjajahan dulu. Dan konon hantu-hantu ini tuh sering banget bermunculan dan menampakkan diri. Tapi aku belum akan memulai cerita ini langsung ke horor-horornya ya. Aku akan kasih waktu kalian dulu nih untuk menyiapkan mental buat denger kisah horor di Lawang Sewu. Jadi kita sekarang pemanasan dulu, kita sedikit belajar tentang sejarah Lawang Sewu ya. Jadi Lawang Sewu ini dibangun pada masa pemerintahan Belanda, mulai dari tanggal 27 Februari tahun 1904 sampai dengan tanggal 1 Juli tahun 1907. Terletak di jantung kota Semarang, tepatnya di Jalan Pemuda. Awalnya Lawang Sewu ini merupakan kantor administrasi kereta api Belanda bernama Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij. Nah, pokoknya itulah ya, ntar aku tulis biar nggak salah ya. Atau disingkat dengan NIS, N-I-S. Bangunan ini dibangun di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Dan di gedung ini juga jadi salah satu bukti awal sejarah dalam perkembangan perkereta-apian di Indonesia. Saking besarnya gedung ini, bahkan sampai memakan waktu yang gak sebentar nih untuk pembangunannya. Yang tadi aku bilang tanggal 27 Februari 1904 sampai 1 Juli 1907, itu ternyata baru awal pembangunannya aja. Karena saking besarnya bangunan ini, jadi proses pembangunannya ini juga dilakukan secara bertahap. Pembangunan awalnya dimulai pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai di bulan Juli 1907. Dan setelah itu ada bangunan tambahan yang dibangun di tahun 1916 sampai dengan tahun 1918. Lawang Sewu terdiri dari 5 bangunan dan bangunan ini dirancang oleh arsitek yang berbeda. Proses perancangan awal Lawang Sewu dimulai oleh seorang arsitek asal Belanda bernama I.R. P. de Roo. Nah, bangunan yang pertama kali dibuat ini adalah bangunan gedung C yang difungsikan sebagai kantor percetakan karcis kereta api di tahun 1900. Kemudian setelah Mr. I.R. P. de Roo ini meninggal, kemudian dilanjutkan nih oleh arsitek lainnya. Profesor J. Klimkamer dan B.J. Ondek ditunjuk untuk melanjutkan pembangunan Lawang Sewu. Dan akhirnya dilanjutkan dengan pengerjaan gedung A sebagai kantor utama yang dimulai pada Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Seiring berkembangnya kantor kereta api Belanda, beberapa gedung pendukung pun dibangun, yaitu gedung B, gedung D, dan gedung E pada tahun 1916 sampai dengan tahun 1918. Gedung B masih dibangun oleh Profesor J. Klimkamer dan B.J. Ondek. Sementara gedung D dan E dibuat oleh arsitek Thomas Karsten. Dan beliau ini juga menjadi arsitek termuda dan terakhir yang merancang bangunan gedung di Lawang Sewu saat itu. Bangunan ini dibentuk menyerupai huruf L dan juga memiliki jumlah pintu dan jendela yang banyak banget. Hal ini digunakan atau bertujuan sebagai sistem sirkulasi udara. Kebayangkan tuh berapa banyak udara yang bisa keluar masuk saking banyaknya pintu sama jendela di gedung itu. Pasti semilir banget ya kan? Kanan, kiri, depan, belakang, angin semuanya pada bisa masuk. Dan itu juga menjadi alasan gedung ini dinamakan Lawang Sewu. Kalau menurut istilah orang Jawa, Lawang Sewu punya arti 1000 pintu. Lawang artinya pintu dan sewu artinya 1000. Tapi walaupun gedung ini dinamakan Lawang Sewu atau 1000 pintu, kalau dihitung jumlah aslinya, total pintu yang ada di Lawang Sewu ini ternyata cuma ada 928 pintu. Nggak benar-benar sampai 1000 ya. Masih kurang 72 pintu lagi biar bisa jadi 1000. Cuma mungkin karena saking banyaknya pintu yang ada di sana dan jumlahnya hampir 1000, makanya gedung ini dinamain Lawang Sewu. Kalau misalkan dinamain Lawang 928 kayaknya kepanjangan, jadi mendingan Lawang Sewu aja lah. Mungkin itu salah satu alasannya ya. Lawang Sewu ini juga merupakan saksi bisu peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang yang berlangsung dari tanggal 14 sampai tanggal 19 Oktober tahun 1945 antara Angkatan Pemuda Kereta Api atau AMKA dengan tentara Jepang. Gedung ini menjadi rebutan antara AMKA dengan tentara Jepang sebelum Sekutu datang. Dan di tahun 1942 sampai tahun 1945,
gedung Lawang Sewu ini diambil oleh Jepang untuk digunakan sebagai kantor kejawatan transportasi Jepang. Dan di tahun yang sama juga, gedung Lawang Sewu ini menjadi kantor jawatan kereta api Republik Indonesia atau disingkat DKARI. Dan kemudian di tahun 1946 atau setahun berikutnya, Lawang Sewu digunakan sebagai markas besar Belanda yang menyebabkan kantor DKARI tadi harus pindah akhirnya. Sampai akhirnya setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, tepatnya pada tahun 1949, Lawang Sewu pun digunakan sebagai markas Kodam 4 di Ponorogo. Dan barulah di tahun 1994, Lawang Sewu akhirnya diserahkan kembali ke PT Kereta Api Indonesia. Nah, jadi begitulah ya kira-kira cerita singkat berdirinya gedung atau bangunan Lawang Sewu. Terus kira-kira mulai kapan ya cerita-cerita horor di Lawang Sewu ini mulai beredar di kalangan masyarakat? Jadi setelah Lawang Sewu ini diserahkan kembali ke PT Kereta Api Indonesia di tahun 1994, ternyata gedung ini tuh sempat kosong nih beberapa tahun setelahnya. Dan ternyata di balik keramaian pekerja dari gedung yang sempat dijadikan perkantoran ini, ternyata gedung ini punya cerita kelam yang jauh banget dari kesan ramai hiruk-pikuk perkantoran. Nah kan, udah mulai nggak enak nih perasaannya. Udah masuk kayaknya nih ke cerita mistis-mistisnya kan? Udah siap belum mentalnya? Oke, kita lanjutin ya. Jadi ternyata bangunan Lawang Sewu ini menjadi saksi bisu dari kelamnya masa penjajahan Belanda. Soalnya pada saat itu, setelah ditinggalkan oleh NIS atau Kantor Administrasi Kereta Api Belanda yang dulu ngantor di situ ya, ternyata bangunan ini sering dialihfungsikan oleh tentara Belanda dan Jepang sebagai penjara. Karena apa? Karena ternyata di gedung ini terdapat ruang bawah tanah yang difungsikan tentara Belanda dan Jepang sebagai penjara pada saat itu. Nah kan, bener kan? Ini berarti udah masuk ke bagian yang menegangkan nih. Kita udah mulai bahas tentang kisah misteri yang terjadi di bangunan Lawang Sewu ini ya. Ngomongin soal ruang bawah tanah, Lawang Sewu ini ternyata juga punya loh ruang bawah tanah. Jadi di dalam bangunan ini ada salah satu tangga melingkar yang dibuat dari besi cor. Dan saat kita menuruni tangga ini, kita akan langsung dihadapkan sama beberapa ruangan yang ada di ruang bawah tanah itu. Dan menurut cerita yang beredar, kalau ruang bawah tanah ini adalah tempat yang dijadikan ruang untuk eksekusi massal terhadap para tahanan ketika dulu Jepang kalah saat Perang Dunia Kedua. Beberapa ruangan yang ada di bawah tanah itu disulap untuk dijadikan ruang tahanan atau ruang penjara. Dan gak cuma sekedar ditahan aja nih, para tahanan ini juga kerap disiksa. Dan yang lebih bikin bulu kuduk kita makin berdiri nih ya, dari beberapa ruang tahanan penjara ini, ternyata tiap ruang penjara dikasih nama beda-beda. Dan nama-nama penjara ini disesuaikan juga sama kondisi para tahanan saat di penjara nanti. Udah gitu namanya serem-serem pula. Apa aja itu ya? Nih aku kasih tahu. Di ruang bawah tanah itu ada penjara jongkok, ada penjara berdiri, dan ada juga ruang penyiksaan. Astagfirullah, gak kebayangkan kalian. Nah dari namanya aja tuh kalian udah pasti tahu dong bakalan seperti apa kondisi para tahanan pada saat di penjara, ya kan? Kalau ada tahanan yang dimasukin ke penjara jongkok, udah pasti tahanan itu nantinya akan dalam kondisi jongkok selama menghuni penjara itu, ya kan? Dan begitu juga sama ruangan penjara yang lain. Ya kondisi tahanannya juga pasti sesuai juga sama nama penjaranya itu. Tapi yang lebih mengerikan lagi nih ya, kondisi di dalam penjaranya ini mungkin gak seperti yang kalian bayangin. Nih, aku jelasin satu-satu ya. Kalau di penjara jongkok ini ya, para tahanan ini bakalan dimasukin ke dalam ruangan kecil berbentuk kotak gitu dengan tinggi ruangan yang gak sampai 1 meter. Habis itu, nantinya di ruang kotak ini bakal ditutup juga tuh atasnya. Nah itulah yang membuat para tahanan ini gak bisa berdiri. Jadi mereka mau gak mau harus jongkok. Karena kalau misalkan berdiri, gak muat kan, cuma sekotak kecil gitu doang kan, tingginya juga gak sampai 1 meter. Habis itu atasnya ditutup pula. Ya mau gak mau itu tahanannya jongkok. Udah gitu jongkoknya tuh bukan kayak jongkok, mohon maaf ya, kayak jongkok kita lagi boker di WC jongkok itu, bukan. Emang bener-bener kayak yang harus ngebongkok gitu loh guys. Karena kan saking pendeknya ruangan itu, udah gitu atasnya ditutup. Coba deh kalian bayangin. Terus yang kedua ini ada penjara berdiri. Penjara ini sebetulnya awalnya dibuat untuk penampungan tahanan. Jadi ruangan ini tuh dibuat dulu tuh kalau misalkan ada tahanan yang tertangkap, dimasukinlah dulu ke ruangan ini tuh untuk sementara. Tapi yang dimasukin ini tuh gak cuma 1 orang aja ternyata. Banyak banget.
mereka bisa masuk ke dalam ruangan itu sekitar 10-15 orang sekaligus. Dan mirisnya lagi, penjaranya ini tuh kecil banget. Cuma kayak seukuran 1x1 meter gitu loh guys. Kalian bayangin lah tuh, petak kecil cuma seukuran itu, dimasukin 15 orang, pet-petan semua, itu rasanya kayak gimana? Udah pasti desek-desekan lah ya. Jadi otomatis juga tahanan ini tuh gak ada yang bisa duduk. Kalau salah satu tahanannya aja ada yang duduk, yang lain gak kebagian tempatnya. Jadi ya mau nggak mau mereka semua tuh harus berdiri, berjejer aja gitu, macam kayak kalian tahu ini nggak, korek api yang kayu itu kan kotaknya kecil banget, tapi di dalamnya isinya banyak. Itu kurang lebihnya kayak gitu, kalian bayangin deh. Nah makanya inilah yang membuat para tahanan ini kesiksa, nggak bisa nafas lah mereka. Akhirnya banyak yang meninggal akibat kehabisan oksigen. Nah terus yang ketiga ini adalah ruangan penyiksaan. Ruang penyiksaan ini lokasinya ada di atas, di lantai 3 tepatnya. Dan sesuai sama namanya ya, ruangan ini digunakan sebagai tempat untuk menyiksa para tahanan sampai akhirnya meninggal. Nah, aku juga mau kasih tahu nih ke kalian, kalau ruangan bawah tanah ini tuh gede banget dan ruangan penjaranya tuh juga banyak. Mulai dari penjara jongkok, penjara berdiri, dan ruang penyiksaan. Itu tuh nggak cuma 1 atau 2 ruangan aja, tapi banyak. Nah, bisa dibayangin dong berapa banyak para tahanan yang meninggal di sana pada saat itu. Dan itulah akhirnya yang membuat bangunan ini mencekam dan melahirkan cerita-cerita mistis di dalamnya. Dan kalian tahu nggak, sampai-sampai nih ya, Lawang Sewu ini disebut sebagai tempat terangker di Asia. Mau tahu kalian apa aja kisah horor atau mistis yang terjadi di Lawang Sewu ini? Siapa tahu ini juga pernah dialami sama kalian waktu berkunjung ke sana. Yuk coba kita bahas sih. Jadi ya, gedung Lawang Sewu ini emang sempat kosong di tahun 1994 sampai 2006. Dulu mungkin ya warga atau masyarakat lain di luar Semarang nggak terlalu begitu ngeh atau kurang tahu nih soal keangkeran yang ada di bangunan Lawang Sewu ini. Sampai akhirnya popularitas dari keangkeran Lawang Sewu ini muncul dan merebak setelah adanya acara uji nyali itu loh guys. Ingat nggak kalian acara Dunia Lain? Itu aku sebenarnya juga favorit banget sih, salah satu acara favorit aku dulu. Walaupun emang ya butuh nyali besar banget untuk bisa stay nonton sampai acaranya selesai. Walaupun merinding banget nonton acara itu, tapi tetap bikin penasaran. Nah karena acara Dunia Lain inilah keangkeran Lawang Sewu akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia. Mungkin kalian pernah nonton juga pas edisi Lawang Sewu di acara Dunia Lain pada saat itu. Kalau yang belum pernah nonton atau dulu udah pernah nonton tapi lupa gitu ya, nih aku ingetin sedikit. Jadi waktu itu kayak edisi-edisi lainnya juga lah. Waktu itu ada ini peserta uji nyali yang duduk di salah satu lorong di ruang bawah tanah gedung Lawang Sewu. Ya kayak acara uji nyali lainnya aja, cuman dikasih lilin sebagai penerang, terus cemilan-cemilan biar nggak bosen, sama dikasih air minum biar nggak aus. Antara ngilangin aus sama antara ngilangin rasa takut gitu ya. Cemas lah pastinya ikutan acara kayak gitu. Nah pada saat kamera on tuh ya, di menit keberapa gitu aku lupa, tiba-tiba aja kamera merekam ada sesosok wanita yang berdiri di ujung lorong ruangan itu, tepat di samping deket banget sama tempat duduk peserta uji nyalinya itu. Dan itu jaraknya tuh nggak terlalu jauh guys, lumayan deket. Dan itu walaupun agak sedikit samar-samar ya. Tolong mas. Mas tolong mas. Tapi jelas banget, itu kelihatan banget jelas itu sosok wanita. Alamak, udah mulai merinding gue. Karena aku nonton guys acara itu, aku beneran nonton. Jadi ngebayangin lagi gue. Itu kerekam sosok wanita berambut panjang, berbaju putih. Udah gitu ada suaranya pula. Paham kan kalian itu apa ya? Nggak usah aku sebutin lah ya. Makin merinding. Sumpah ini merinding. Ya Allah ya Tuhanku. Itu pas episode itu aku tuh kebetulan pas lagi nonton juga. Emang Dunia Lain itu salah satu acara favorit aku juga sih kalau pas lagi nggak ketiduran ya. Karena acaranya tuh lumayan malam. Kalau nggak salah jam 10 atau jam 11 malam gitu.
Dan zaman dulu itu tuh belum ada gimmick-gimmick setting-settingan gitu tuh belum ada. Zaman aku SD apa SMP deh kalau nggak salah, 2004 apa 2005 gitu. Belum ada gimmick-gimmick setting-settingan gitu, belum ada guys. Jadi itu aku yakin kalau itu real. Nah, pas si sosok cewek rambut panjang itu muncul, gak lama tuh padahal tuh, cuma sekitar beberapa detik aja. Si peserta uji nyali ini tuh langsung kayak baca-baca doa gitu. Dia mungkin pasti ngerasain ya, atau mungkin bahkan ngeliat. Sampai akhirnya si peserta uji nyali ini tuh melambaikan tangan, dia menyerah. Pak, tolong pak, udah pak, tolong pak, jemput saya pak. Udah gitu dia melambaikan tangan, menyerah dia. Tapi keren loh si bapak ini. Gue mungkin ya kalau misalkan ditawarin jadi peserta uji nyali, dibayar ratusan juta, nggak mau. Mikir-mikir jutaan kali juga nggak bakalan mau gue. Apalagi lokasinya di Lawang Sewu ya, di ruang bawah tanah, sendirian. Aduh, nggak deh. Kayaknya kalau itu posisi si bapak itu aku, udah bukan nggak bisa melambaikan tangan lagi kayaknya. Udah pingsan mungkin pada saat itu. Nggak deh, nggak berani. Aku tuh sebenarnya orangnya penakut tapi penasaran, cuman nggak mau apa namanya, nggak punya niat untuk ikut-ikut kayak gitu-gituan, nggak mau. Aku jadi penikmat aja, jadi penonton cukup. Dan katanya ya, menurut berita yang beredar, si peserta uji nyali ini tuh 3 hari setelah ikut acara itu katanya meninggal. Tapi ini katanya loh ya, aku nggak tahu cerita yang sebenarnya tuh bener atau enggak. Mungkin bisa jadi benar, tapi penyebab meninggalnya itu apa, kita nggak tahu. Apa ada hubungannya sama kejadian pada saat itu, atau meninggalnya karena hal yang lain, wallahu alam. Terus nggak cuma sampai situ aja nih kejadian mistis yang terjadi di Lawang Sewu. Masih banyak banget. Gedung Lawang Sewu ini kan banyak banget ya pintunya, namanya aja Lawang Sewu ya kan. Nah sebetulnya dari beberapa banyaknya jumlah pintu yang ada di sana, banyak pintu-pintu yang terkunci. Dan ini juga yang menjadi salah satu pantangan yang ada di Lawang Sewu. Nggak tahu apa sebenarnya yang ada di dalam ruangan yang pintu terkunci itu. Mungkin ada yang banyak berpikir di dalamnya itu ada ini ya, harta karun peninggalan zaman penjajah atau apa gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam. Tapi yang jelas pintu itu terkunci dan nggak boleh ada siapapun yang nekat menerobos masuk ke dalam pintu itu. Pantangan ini tuh jelas banget. Setiap pengunjung yang datang ke Lawang Sewu selalu diwanti-wanti nih sama tour guide-nya untuk jangan pernah berani-berani menerobos masuk ke dalam pintu yang dilarang. Kalau pengunjung ini nakal, nekat, bangor nih, susah banget dibilangin gitu kan, dan coba-coba melanggar pantangan ini, tanggung sendiri akibatnya ya. Soalnya ya, menurut penjaga Lawang Sewu ini, kalau ada yang sampai nekat menerobos masuk ke dalam ruangan yang dilarang ataupun ruangan yang udah jelas-jelas pintunya dikunci, maka siap-siap aja nih, mereka bakal diganggu sama sosok yang menjaga tempat itu. Dan gak macem-macem juga nih, katanya nanti yang akan mengganggu mereka bukan lagi sosok-sosok hantu lokal. Mereka nanti akan diganggu sama sosok penampakan tentara Belanda dan Jepang lengkap dengan seragam zaman penjajah dan senjata laras panjangnya. Dipercaya kalau sosok tentara ini adalah mereka yang tewas di gedung ini, dan mereka ini juga dianggap menjaga beberapa ruangan penting di gedung itu. Kayak macam istana negara gitu ya, cuman bedanya istana negara kan dijaga sama pas pampres yang berbentuk makhluk hidup gitu ya. Nah kalau ini, tentara yang menjaga udah nggak hidup. Dan juga menurut cerita nih ya, akan ada tanda-tanda sebelum tentara-tentara ini muncul. Seperti adanya hembusan angin dan tercium aroma kemenyan. Jadi kalau kalian lagi berkunjung ke sana, terus ngerasain ada tanda-tanda kayak yang tadi aku sebut, hati-hati. Siapa tahu di antara kalian atau teman-teman kalian tuh ada yang melanggar aturan. Dan gak sampai situ aja. Kalau kalian sampai benar-benar nekat melanggar pantangan yang ada di sana, akan ada penampakan lain juga nih selain tentara Jepang dan Belanda tadi. Jadi apabila kalian nekat melanggar pantangan, akan ada sosok hantu import lagi nih yang bakalan gangguin kalian, yaitu sosok noni Belanda. Konon sosok noni Belanda ini dulunya juga pernah menjadi tahanan di gedung ini. Dan dia ini dilecehkan oleh tentara Jepang sebelum akhirnya mereka meninggal dengan cara dipenggal kepalanya secara sadis di ruang penyiksa yang ada di gedung itu. Dan katanya, kemunculan dari noni Belanda ini juga kerap dibarengi oleh jeritan-jeritan misterius. Menurut berita yang beredar, jeritan ini berasal dari noni Belanda yang ketakutan ketika melihat tentara Jepang dengan sangat sadis membantai tentara Belanda pada saat itu. Nah terus nih ya, kalau kalian pernah kesana nih, kalian pasti bakalan ngelewatin gerbang utama kan ya. Nah katanya, di gerbang utama itu juga nggak luput dari penampakan.
Jadi beredar cerita pernah ada salah satu pengunjung yang melihat sosok bayangan putih menembus tembok. Ya Allah, ini aku pada merinding semua loh ini. Kaki, tangan, leher semuanya pada merinding. Aku stretching dulu lah ya. Dan dipercaya katanya bayangan putih yang menembus tembok itu adalah sosok Poci alias Potong. Terus gak cuma itu aja, saat kalian masuk ke dalam gedung ini, tepatnya di ruang utama di gedung A ya, beredar cerita ada pengunjung yang saat memasuki ruang utama gedung A ini, dia melihat ada bayangan tangan hitam besar yang menutupi jendela. Gue merinding banget ini sumpah, ya Allah ya Robby. Oke, stretching. Nah kan, nggak salah ini mah pasti. Ini sudah diduga adalah pasti kerjaannya Om Wowo ya. Tangan hitam gede besar segede jendela, siapa lagi gitu. Dan ini nggak cuma dialami sama satu orang aja nih. Banyak dari pengunjung yang pernah masuk ke dalam ruang utama gedung A ini merasakan hal yang sama juga. Nggak cuma mereka yang masuk ke gedung itu aja, ini aku aja udah ngerasain ini. Merinding semua bulu kuduk. Nah ngomong-ngomong soal ruang bawah tanah lagi nih ya. Kan tadi aku bilang nih kalau di ruang bawah tanah ini tuh dijadikan tempat penahanan kan. Ada penjara duduk sama ada penjara berdiri. Terus di ruang bawah tanah ini juga kan ada tempat eksekusi mati nih buat para tahanan. Jadi otomatis di tempat inilah banyak nyawa yang melayang. Nah karena itulah saat kita mendekati tempat atau ruang bawah tanah ini, konon katanya kalian akan mencium aroma-aroma anyir atau amis darah. Dan katanya aroma anyir ini akan semakin menyengat apabila kalian makin mendekati ruang-ruang penjara dan ruang penyiksaan. Padahal itu udah terjadi ratusan tahun lalu kan ya. Tapi aromanya masih jelas banget kecium kalau kalian masuk ke dalam ruangan itu. Dan di sana juga ada bunker yang lorongnya kerap disebut lorong hantu. Nah kalau aku lihat-lihat nih ya, kayaknya bunker ini adalah tempat di mana peserta uji nyali pada saat itu ketemu sama Tante Kun. Coba kalian perhatiin. Kalau aku perhatiin sih kayaknya mirip deh itu tempatnya deh. Pantesan aja tempat ini tuh disebut lorong berhantu. Nah di lantai 3 ini juga gak kalah serem nih. Di sana itu adalah ruang penyiksaan yang dijadikan oleh tentara Jepang untuk tempat merantai badan dan memasung kepala. Dan kabarnya alat yang dipakai untuk memasung para tahanannya itu masih ada sampai sekarang, tapi udah dalam kondisi yang berkarat. Dan kabarnya kalau kalian masuk ke dalam ruangan itu banyak kejadian-kejadian mistis yang akan kalian rasakan. Ada yang sekujur tubuhnya tuh merasa merinding. Terus ada juga yang ngerasa diperhatikan gitu sama sosok-sosok tak kasat mata. Kayak mereka tuh kayak ngerasa lagi dipantau gitu, lagi ngerasa diperhatiin sama sosok-sosok yang tidak terlihat. Seolah-olah kayak sosok ini tuh bertanya-tanya, ngapain ini orang di tempat gua, ganggu-ganggu aja. Kayak gitulah kira-kira. Dan di ruangan ini juga katanya banyak orang-orang yang sering mendengar suara-suara rintihan laki-laki dan juga perempuan. Seolah-olah suara ini tuh mau ngasih tahu gitu ke kita bagaimana kondisi pada saat itu ketika para tahanan-tahanan ini tuh dipasung dan dipenggal kepalanya. Nah terus di halaman utama gedung Lawang Sewu ini juga ada sumur tua yang udah lama banget ditutup dan nggak dibuka lagi untuk publik. Dan kenapa sumur tua ini udah nggak dibuka lagi untuk publik? Alasannya itu dikarenakan sering adanya suara-suara yang kerap muncul dari dalam sumur tua itu. Suara yang muncul itu sama kayak yang ada di dalam ruangan tadi. Ada suara rintihan menangis, teriak, dan merintih. Seolah mereka mau ngasih tahu kalau mereka ini betul-betul merasakan sakit karena disiksa. Nah kira-kira setelah kejadian-kejadian yang kerap terjadi di gedung Lawang Sewu ini, apakah tempat ini masih dibuka untuk umum? Jangan khawatir ya guys, karena Lawang Sewu yang dulunya jadi tempat penahanan dan penyiksaan, terus akhirnya nggak terawat setelah sekian lama, sejak tahun 2019 lalu udah mulai direnovasi. Dan setelah itu, seiring berjalannya waktu, Lawang Sewu pun semakin bagus penampilannya. Dan karena keindahannya, bangunan ini akhirnya diresmikan menjadi objek wisata Kota Semarang sampai saat ini. Kalau kalian berminat mau berkunjung ke Lawang Sewu, kalian bisa datang ke sana dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Dengan harga tiket yang sangat terjangkau banget, cukup membayar Rp10.000 aja untuk dewasa dan Rp5.000 aja untuk anak-anak. Dan kalau kalian gak cuma mau sekedar foto-foto aja nih,
misalkan mau berkeliling gedung ini, terus mau lebih tahu banyak nih tentang sejarah gedung ini, bisa banget. Kalian bisa sewa pemandu wisata, harganya itu juga masih terjangkau banget loh. Cukup dengan membayar Rp70.000 per jamnya aja, kalian udah akan bisa dipandu sama pemandu wisata mengelilingi gedung ini sambil menjelaskan sejarah Lawang Sewu. Kesan angker dan juga serem juga udah makin berkurang nih, berkat lampu-lampu yang dipasang di sekitaran gedung yang menambah kesan mewah dan megah gedung ini. Dan gak cuma itu aja, taman-taman di gedung ini tuh juga terawat banget. Jadi emang pas banget nih buat kalian yang mau wisata sejarah sambil berfoto-foto. Karena Lawang Sewu ini tuh emang instagramable banget loh. Tapi sayang banget nih, ruang bawah tanah Lawang Sewu ini sejak tahun 2014 lalu udah nggak dibuka lagi buat umum nih. Apa ya alasannya? Ya nggak tahu juga sih aku alasan pastinya apa. Tapi pasti mereka nih, para pengurus gedung ini punya alasan yang cukup kuat nih untuk menutup ruang bawah tanah ini. Dan ada satu informasi lagi yang perlu kalian tahu. Kalau kalian mau berkunjung ke sana dan mau sewa pemandu wisata, kalian dilarang keras untuk membahas topik-topik sensitif seputar keangkeran dan cerita-cerita mistis di gedung itu. Ya iyalah, lagian mau ngapain sih? Udah niatin aja, fokusin kalian tuh ke sana mau tahu sejarah tentang Lawang Sewu, nggak perlu cari tahu lah tentang kemistisannya, nggak usah aneh-aneh bahas yang kayak gitu-gituan, bikin mood berubah aja. Saat ini gedung Lawang Sewu dijadikan sebagai museum yang menyimpan koleksi dari masa ke masa perkereta apian di Indonesia. Karena dulu kan awalnya emang kantor perkereta apian ya, jadi koleksi-koleksinya itu juga masih soal perkereta apian juga. Kalau kalian kesana nanti kalian bisa lihat tuh koleksi mesin tik, koleksi mesin hitung, akmar, surat-surat berharga, replika lokomotif uap, dan masih banyak lagi. Coba deh kalian datang ke sana. Kalau aku sih sebenarnya udah sering banget ke Semarang karena kan kakakku tuh tinggal di sana. Udah gitu rumah kakakku itu sama Lawang Sewu sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi belum pernah aku masuk ke dalam Lawang Sewunya. Pernah cuma sampai halaman depannya aja, tapi sebenarnya jujurnya nggak berani aku sih. Gara-gara itu cerita-cerita serem yang beredar di kalangan masyarakat. Tapi karena sekarang aku udah cari tahu sendiri, nantilah kalau misalkan pas lagi ke Semarang lagi, aku bakalan sempet-sempetin ke Lawang Sewu. Masuklah ke dalamnya. Selama ini aku tuh cuma lihat dari luar aja. Kayaknya rugi kalau cuma ngeliat dari luar doang ya. Harus disempetin lah masuk ke dalamnya. Dan juga nih ya, selain jadi tempat wisata sejarah, gedung ini juga bisa disewakan untuk berbagai macam kegiatan. Kayak ruang pertemuan, pameran, syuting, pemotretan, bahkan sampai pesta pernikahan bisa nih di sini. Yo, yang mau sewa-sewa ngadain acara di Lawang Sewu bisa banget loh. Ramaikanlah gedung ini biar udah nggak terkenal lagi nih sama kesan angker dan seremnya. Oke, jadi begitulah ya sedikit cerita tentang sejarah dan misteri Lawang Sewu. Gimana menurut kalian? Adakah di sini dari kalian yang nonton video ini yang punya pengalaman mistis secara langsung di gedung Lawang Sewu? Atau mungkin orang-orang terdekat kalian yang pernah cerita ke kalian, mereka pernah ngerasain sendiri nih kejadian mistis di gedung Lawang Sewu. Coba bagiin dong ceritanya, tulis di kolom komentar ya. Oke, semoga informasi yang aku bagikan ke kalian ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keragaman yang ada di Indonesia tentunya. Dan mari kita juga turut mendoakan ya untuk para korban meninggal yang pernah menjadi korban penyiksaan di sana, agar arwahnya tenang dan segala amal perbuatannya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan buat kita nih generasi yang saat ini, semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran ya buat kita. Bisa nambah rasa syukur kita nih, terutama atas berkah dan anugerah yang udah kita dapetin selama ini. Bersyukur banget loh kita punya pahlawan yang berjuang memerdekakan Indonesia. Kalau nggak ada mereka belum tentu kita ada di dunia ini sekarang ya. Ataupun mungkin ada tapi lagi perang kayaknya ya. Makanya banyak-banyak bersyukur ya kalian. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe, dan jangan lupa di-share juga ke semua sosial media yang kalian punya ya, supaya yang nonton video ini tuh bukan cuma kamu, tapi teman-teman kalian juga bisa dapat pengetahuan baru ya. Dan jangan lupa juga diklik tuh tombol loncengnya biar nanti kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian punya saran juga masukan buat aku buat bahas apa lagi di video aku selanjutnya, jangan ragu ya, langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau aku ada kesempatan aku bakal bawain deh request dari kalian. Terus support channel aku ya supaya aku terus bisa memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.